وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا tidaklah kami jadikan ashaban nar penghuni penjaga neraka illa malaika kecuali isinya adalah para malaikat. Wa ma ja'alna dan tidaklah kami jadikan iddatahum bilangan mereka illa fitnatan kecuali sebagai fitnah, ujian, cobaan lilladzina kafaru buat orang-orang yang kafir. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tuqi wa la tadar lawahatu lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Ayat-ayat sebelumnya Allah bilang ancaman yang keras buat Al-Walid bin Mughirah bahwa aku sendiri yang akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Tahukah engkau apakah neraka Sakor itu? Yang tidak akan membiarkan dan tidak akan menyisakan sedikit pun. Dan akan menghanguskan kulit. Dan di sana ada 19. 19 apa? Malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Dan penjaga neraka itu tidak kami jadikan kecuali adalah para malaikat dari golongan malaikat. Dan jumlah mereka itu tidak kami jadikan kecuali sebagai ujian, cobaan buat siapa? Buat orang-orang yang kafir. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ayat 31 ini biasa mulai dari 30 hadis ada asyar ayat 31 ini yang disebut ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang perlu dapat penjelasan. Ada ayat yang jelas, ada ayat yang perlu dijelaskan karena membuat pertanyaan 19 malaikat. Waktu Abu Jahal dengar ini 19, Abu Jahal bilang, "Hah? Penjaga neraka cuma 19. Gimana kalau misalnya kita masing-masing malaikat kita hadapi dengan 100 orang? Bisa nggak kita bunuh?" Gitu. Ucapan Abu Jahal. Jadi hanya dengan 1.900 orang kalah tuh malaikat menurut Abu Jahal. Perhitungan manusia. Poin pertama ya Bunda dari kalimat pendek ini wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Poin pertama, Al-Qur'an tuh membawa fakta. Faktanya adalah fakta-fakta bilangan yang akan membuat orang-orang yang mengerti akan terkejut. Yang nggak ngerti biasa-biasa aja. Jadi fakta bilangan dalam Al-Quran poin pertama. Kenapa Allah sebutkan 19? Kenapa nggak jumlahnya banyak? Karena ini fakta bilangan yang nggak cuma dalam Al-Quran. Dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur. Disebutkan sama Allah. Penjaga neraka Jahanam itu, penjaga neraka itu 19 malaikat. Jadi ini fakta-fakta bilangan. Sama seperti waktu kita belajar surat Al-Kahfi. Walabitu fi kafim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Ini fakta bilangan. Disebut sama Allah. Mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. Jadi 309 tahun. Waktu disebut fakta bilangan ini, itu orang-orang Yahudi ketawa tuh. Salah kata orang-orang Yahudi. Mereka tinggal di gua 300 tahun. Tapi rupanya 309 tahun ini diyakini oleh Muhammad dan para pengikutnya, para sahabatnya.
Dan rupanya 309 tahun adalah jumlah yang precise, exact, nggak salah sama sekali. Karena mereka menghitungnya dengan solar system, sementara Allah ajarkan kepada kita lunar system. Mereka peredaran matahari yang disebut hitungan Masehi. Nah, yang dimaksud sama Allah Subhanahu wa taala ini adalah hitungan bulan, lunar system. Maka bilangan hari dalam tahun Hijriah itu lebih sedikit dibanding tahun Masehi. Kalau Ayah Bunda tahu berapa usia Rasulullah SAW, kebanyakan kita tahunya 63 tahun. Benar kan? Itu kalau yang kita tahu. Tapi yang belum kita sadar adalah 63 tahunnya itu adalah Hijriah, bukannya Masehi. Jadi kalau tahun Masehinya kira-kira 60-61 tahun. Karena setiap tahun Masehi dibanding Hijriah, bedanya kira-kira 11 hari. Satu tahun Masehi itu 365 hari, satu tahun Hijriah 354 hari. Nanti fakta ilmiahnya sama ya Bunda yang suka sama angka-angka ini cari ya. Hingga akan tahu tuh bahwa 300 tahun Masehi itu setara dengan 309 tahun Hijriah. Maka disebut sama Allah dalam ayat yang singkat, wala bitu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'ah. Keren. Jadi fakta bilangan dalam Al-Quran. Semalam tuh Ayah Suhadi posting juga di grup kita tentang Masya Allah. Rupanya tumbuh-tumbuhan itu bertasbih. Membentuk kalimat Allah. Dan begitu diteliti, segitu serius yang meneliti, dan dia bingung. Fakta ilmiah begitu ada resonansinya menciptakan kalimat Allah, suara-suara itu. Lalu kemudian begitu ditanya sama seorang pakar muslim, nggak heran orang semuanya bertasbih pada Allah dalam surah Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Nggak ada di muka bumi ini kecuali bertasbih pada Allah. Tapi sayang kalian tidak ngerti tasbih mereka. Balik ya, ayah bunda. Jadi dari wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Poin pertama, jadi Al-Quran berbicara tentang fakta yang benar, apalagi bilangan-bilangan. 19. Ashaban nari illa malaika. Berapa kali kita baca dalam Al-Quran kalau disebut ashabun nar, nah itu adalah penghuninya. Ini yang dimaksud sama Allah, ashaban nari illa malaika. Dia adalah penjaga, penjaga neraka, para malaikat. Malaikat ada di neraka, sebab malaikat ada di neraka, malaikat ada di dunia, malaikat ada di surga. Dan apakah mereka tidak terbakar? Kita di dunia ini ayah bunda juga kalau Allah pengen api nggak kebakar, nggak bisa membakar kita kalau Allah pengen. Sering banyak tuh dibuktikan. Segala-gala angus, ada bayi masih utuh. Jadi kalau Allah pengen nggak kebakar. Ini belum pakai fakta ilmiah. Jadi ceritanya kalau Allah lagi pengen. Kalau dalam Al-Quran, nah nanti cari sama ya bunda tuh kisah Ibrahim yang api itu bukannya panas, malah dingin.
Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Wassalaman ala Ibrahim dan memberi keselamatan buat Ibrahim. Jadi satu, kalau ditanya malaikat nggak kepanasan apa? Ada di neraka. Kalau Allah pengen, maka Allah jagain. Jadi semuanya ada sunatullahnya, semuanya ada aturannya. Tapi kadang-kadang Allah buat aturan itu bisa ada celahnya untuk dibuka. Seperti air itu harusnya bercampur. Tapi kalau Allah bilang, ah, buka, belah itu air dengan tongkatnya Musa, maka terbuka, terbelah. Ada orang yang mati, itu adalah sunatullah. Ada orang yang juga belum dimati-matikan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Seperti Khidir alaihissalam. Seperti Isa ibn Maryam. Jadi diangkat dan nanti diturunkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, di saat Allah tentukan kapan dia turun lagi. Jadi ada aturannya sunatullah ini. Tapi ada juga yang Allah pengen nggak ikut aturan itu. Nah, contoh umatnya Muhammad SAW usianya 60 sampai 70 tahun. Nanti mungkin kalau Allah pengen Bunda Yeni Andriani dikasih sama Allah umurnya 1000 tahun. Amin. Insya Allah. Pengen pengen nggak Bunda Yeni 1000 tahun? Ah, nggak ada lah Usbol. Mau umur Urusan pengen nggak pengen Allah nggak minta persetujuan ya. Jadi kalau Allah udah kepengen nggak ada tuh kepengenan kita. Kita sudah belajar tuh dalam surat apa namanya? Dalam surat Al-Insan baru wa ma tasyauna illa ayyasya Allah gitu. Kalian tidak berkehendak kecuali kehendak Allah yang menang. Nah, jadi balik ya. Malaikat tuh apa nggak kepanasan, Sob? Ini belum ngomong fakta ilmiah, baru ngomong kalau Allah pengen semua mau bisa berubah. Nah, sekarang fakta ilmiahnya, ayah bunda, bahwa manusia terbuat dari tanah, setan terbuat dari api, malaikat terbuat dari apa? Dari cahaya. Nah, kemarin ada fakta ilmiah yang saya lagi lihat, saya lagi pelajari, bahwa kenapa satuan kecepatan yang paling kencang namanya satuan cahaya. Ayah bunda nanti cari faktanya, ini sering diungkap sama para pakar, bahwa 1 detik cahaya kecepatannya setara dengan berapa kilometer per detik. 1 detik cahaya gini, itu 300.000 kilometer. Kira-kira ya, 300.000 kilometer per detik. Jadi, dan kenapa bisa sekencang itu, secepat itu? Karena massa. Jadi, massa yang dimilikinya dari cahaya itu begitu ringannya hingga dia bisa 300.000 kilometer per detik. 1 detik. Jadi 300.000 kilometer jaraknya. 1 detik cahaya. Maka kalau ada hitungan sekian juta tahun cahaya, waduh, nggak kebayang tuh betapa jauhnya. Nah, kemarin tuh ada yang video yang Usbol forward dari Pak Ari Ginanjar tentang jarak langit. Nah, itu hitungannya ada hitungan juta tahun cahaya. Padahal 1 detiknya kayak begitu. Ayah bunda. Nah, balik ya, bahwa ucapannya Abu Jahal, kalau cuma 19 mah kita keroyok rame-rame nih. Gitu. Enggak, ayah bunda. Nggak bisa. Karena kita ini dari tanah dan gerakannya begini, lambat, lambat. Dan sementara gerakan cahaya itu begitu kencang.
Nah, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala dibuat dari cahaya hingga akhirnya kalau kita suka ngedengar apalagi sekarang nih peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu yang dulu amat susah dicerna. Sekarang nah dengan ilmu scientific fiction, nah banyak sekali film-film udah nunjukin kayak begitu. Apalagi ilmu semakin berkembang. Dan kalau dulu kendaraan tuh lari 100 kilometer aja kencang bagi kita. Sekarang ada kendaraan-kendaraan yang ribuan kilometer. Bus aja dari Jakarta ke Bandung dulunya nggak pernah kebayang sama kita. Sekarang Masya Allah ke Bandung cuma 35 menit. Jadi oh kayak begitu ya. Dan nanti makin kencang makin kencang. Belum lagi pesawat, belum lagi jet, belum lagi lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi. Sementara yang dibawa adalah gini, tubuh kita yang masanya dari tanah yang susah. Nah itu nanti ada massa energi yang cahaya yang kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Jadi belajar fakta ilmiah itu bagi yang suka fisika, nah ini ada Bunda Kasia nanti bisa share. Yang lebih suka fisika nanti bisa nambahin keterangan-keterangan itu. Jadi nggak nyampe panasnya neraka kepada para malaikat, nggak nyampe. Karena mereka gitu. Dalam ayat surat 66, surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la yasunallah ma'amarahum. Di sana ada malaikat-malaikat Allah yang ganas, yang galak. Mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah yang nama yuk maru, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintah. Jadi mereka taat, mereka cepat, mereka dahsyat. Dan nanti ayah bunda bakal ngerti bagaimana dari materi penciptaan kita ngerti kenapa kita nih takdirnya jalannya harusnya ke jannah, ke surga yang banyak kebun, banyak buah-buahan, banyak air ngalir. Nah itu karena kita terbuat dari tanah. Karena penciptaan setan itu dari api, maka kalau mereka masuk ke neraka, ya rumahnya enak itu buat mereka. Maka bayangin ayah bunda, kalau rumah ayah bunda itu isinya itu banyak tanaman, di luarnya, di dalamnya, enak nggak kira-kira oksigen? Enak kan? Indah nggak kira-kira? Indah. Tapi bayangin coba rumahnya Bunda Eli, rumahnya Bunda Rita Yeni, rumahnya Oma Syarifah, rumahnya Bunda Jumiati, ini dari layar kelihatan semua nih. Bayangin ya, kalau itu rumahnya itu isinya itu api semua tuh. Hah? Enak nggak kira-kira? Nggak enak. Jadi maknanya adalah, oh, bukan tempat kita, bukannya api. Tempat kita ini yang banyak pepohonan, banyak buah-buahan, banyak tumbuh-tumbuhan, oksigennya bersih, airnya ngalir. Nah, itu tempat kita. Sementara kalau malaikat, mereka bisa transfer kemana-mana tuh. Kencang. Dulu ayah bunda yang lebih tua dari saya, tahu tuh bagaimana mahalnya telekomunikasi. Dulu satu huruf aja dihitung kalau ngirim kabar. Namanya apa ya? Telegraf ya. Telegraf. Per huruf ngitung itu. Dan itu nyampe-nya sehari, 2 hari gitu. Dan kita terimanya cuma selembar kertas gitu. Segitu aja kita ngerasa penting. Wih, dapat telegram gitu. Per huruf. Dan begitu ada telepon,
Wih, kita girang. Teknologi canggih. Gimana ya? Bunda Ocha di sana, sementara Mbak Betty-nya ada di Banten, bisa telepon-teleponan dari jarak itu. Tapi saya masih ingat dulu ada Indosat, SLI, sambungan langsung internasional. Kalau ada anak kuliah ke luar negeri, ya Allah deg-degan itu bayarnya. Tapi sekarang anak-anak kita, cucu kita yang di luar negeri, bisa voice, apa namanya itu, video call. Lebih dahsyatnya lagi sekarang, ayah bunda, saya bisa ngelihat ratusan wajah sekarang nih, bunda, ayah di masing-masing tempat. Tahu nggak apa yang membuat itu cepat? Itu kekuasaan Allah. Maka nggak usah bingung-bingung bagaimana kerjanya malaikat yang Allah perintahin itu. 19 malaikat itu dia transfer, semuanya dikerjain itu. Padahal kita sendiri nggak ngerti. Ini waktu kita lagi Zoom nih siapa yang lagi kerja. Nah, jadi inilah logika-logika yang lagi dikumpulin dari memori kita nih. Memori kita ngerasain Telegram, kita ngerasain pager, kita ngerasain fax, kita ngerasain email. Sekarang umur kita Allah hadirkan bisa Zoom. Bahkan sampai ribuan, puluhan ribu orang Zoom bisa. وَمَا جَعَلْنَا إِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Dan ini fakta bilangan. Yang kayak begini nih, fakta-fakta itu nggak nyambung sama orang yang udah nutup. Orang-orang kafir tuh, kalau bahasa bahasa Inggrisnya cover. Cover itu penutup. Dia udah nutup diri. Ini fakta-fakta ini sini, apalagi fakta bilangan. Allah bilang 19, nggak nyambung. Bagi mereka, mereka nggak mau tahu. Bagi orang yang udah nggak mau tahu apapun, mau dikasih fakta apapun, tetap nggak bisa. Bahkan lebih gilanya lagi, orang tersayang yang ngasih tahu mereka nggak mau dengar. Kalau udah nggak mau dengar nasihat dari orang tua aja dia nggak mau dengar. Nah sekarang Allah sudah kasih tahu nih, semua fakta-fakta, tetap aja bagi orang kafir nggak mau dengar. Nantang-nantang dikasih fakta yang benar nggak mau nggak mau terima. Nah itu ciri-ciri orang-orang kafir. Karena itu, ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini enaknya Al-Quran. Mau satu ayat ditafsirkan, ditadaburi bisa. Mau satu kalimat ditadaburi bisa. Mau satu huruf bisa ditadaburi. Jadi, Masya Allah. Allah kasih. Tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu kecuali adalah para malaikat-malaikat. Dan kami tidak jadikan jumlah mereka itu kecuali sebagai ujian. Cobaan buat orang-orang kafir. Maka kalau Allah bilang 19, kita ini orang beriman, belum tahu aja, belum bisa mencernanya, kita terima. Tapi orang-orang kafir sudah dikasih tahu faktanya di depan mata, maka nggak mau terima. Ayah bunda kalau ngelihat di depan mata bulan terbelah gimana kira-kira? Wah kita mah selfie semua, itu langsung kita rekam tuh. Saya ada di situ waktu bulan terbelah. Kalau ngelihat laut kebelah di depan mata, apa yang terjadi? Wah, seru deh pokoknya gitu. Ya Allah, ini nih yang di zamannya Nabi Musa sekarang diulang lagi. Sama, nggak langsung ambil HP, langsung rekam. Isinya kalau orang beriman, Allahu Akbar, laut terbelah gitu. Tapi kalau orang kafir, enggak ya bunda. Orang Bani Israel udah ngeliat itu laut seluas itu terbelah, mereka nyusuri, sampai sana seberang, kafir lagi tetap. Orang-orang Mekah, kafir Mekah sama, melihat bulan terbelah,
Matahari dan rembulan ada di pundaknya Rasulullah? Enggak. Jadi mau apa lagi? Orang-orang kafir. Mereka suka nantang-nantang, begitu dijawab, nggak terima. Aneh. Dan Alhamdulillah model-model orang-orang kayak begitu sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah. Jadi ayah bunda, kalau ketemu orang model kayak begitu, santai aja. Orang Allah sama Rasul aja, mereka tantangin, mereka berani. Jadi ya udahlah, nggak usah ngabisin umur ngadepin orang-orang kayak begitu. Biar Allah yang langsung sauslihi sakor kata Allah. Jadi langsung dimasukkan ke neraka sakor oleh Allah sendiri. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih Ustaz. wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga Baik, baik, terima kasih Ros. bahagia dan berkah.